Salam dalam kasih Kristus. Sebagai orang Kristen, saya start pada pemerintah. Roma 13. Dan semakin protokol kesehatan 3M. Firman Tuhan kali ini bicara dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud ketika ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah keruh yang kering dan tandus, tiada berair. Ayat pertama dikatakan begini. Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Sedang apa Daud di padang gurun Yehuda? Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya untuk dibunuh. Bicara apa? Daud dalam masalah. Padang gurun juga bicara masalah. Dan Daud mengalami lari dari padang gurun satu kepada padang gurun yang lain. Artinya apa? Daud mengalami masalah demi masalah dalam kehidupannya. Bahkan firman Tuhan berkata, dia mengalami yang namanya lembah kekelaman. Tapi kita melihat Daud bisa tetap kuat dan bahkan menang di dalam masalah yang dihadapi. Bagaimana Daud menyikapinya? Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu berdamasa dalam aku dan dunia kamu mengalami masalah. Siapapun kita, entah kita kecil atau besar, entah kita orang kaya atau orang miskin, entah kita orang di desa maupun di kota, kita mengalami masalah. Persoalannya bukan di masalahnya, tapi bagaimana kita menyikapinya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari kita belajar dari Daud bagaimana menyikapi masalah. Yang pertama, ayat 2 dikatakan begini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Langkah pertama yang Daud lakukan mencari Tuhan. Di dalam masalah, dia tidak mencari siapa yang salah atau menyalahkan orang lain, tapi mencari Tuhan. Mazmur 20 dikatakan gini, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Daud sungguh-sungguh menyerahkannya seluruhnya kepada Tuhan. Di dalam masalah-masalah yang dihadapi, dia lari kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Seharusnya kita seperti itu. Pandemi COVID-19, kita sudah lalu kurang lebih 1 tahun. Mungkin di antara kita banyak yang mengalami masalah di dalamnya. Mungkin dari kita ada usahanya bangkrut. Mungkin dari kita ada ekonominya yang nyungsep. Mungkin dari kita ada yang PHK. Mungkin dari kita ada yang penyakit. Mungkin corona atau penyakit yang lain. Jangan mencari kesalahan orang lain atau mencalahkan Tuhan. Ketika kita melakukan itu, kita bukan keluar dari masalah, bahkan terjerat dari masalah dan terikat dalam masalah, dan kita tidak memiliki jawaban, dan bahkan kita kalah. Tapi Daud mengajar kita di dalam masalah yang kita hadapi mencari Tuhan. Yang kedua, apa yang Daud lakukan ketika masalah dihadapi? Daud membuat komitmen kepada Tuhan. Ayat 5 dikatakan begini. Demikian aku memuji Engkau seumur hidupku. Daud komitmen kepada Tuhan, kepada Allahnya, walaupun masalah dihadapi, masalah demi masalah, lembah kekelaman sekalipun yang dihadapi, dia berkomitmen tetap memuji Engkau, memuji Allah seumur hidupnya. Seharusnya kita seperti itu. Di dalam pandemi COVID-19 ini, mungkin ada usaha yang bangkrut. Yuk kita berkomitmen, sekalipun usahaku bangkrut dan belum pulih kembali, aku tetap memuji Allah. Aku tetap menyembah Allah. Sekalipun ekonomi kita belum pulih, mungkin kita belum dapat kerjaan, mungkin kita kocar kacir, yuk kita berkomitmen sama Tuhan. Aku tetap menyembah Allah. Aku tetap memuliakan Allah seumur hidupku. Walaupun kita mungkin dalam keadaan sakit dan belum sembuh sampai sekarang, kita punya komitmen. Aku tetap menyembah Allah. Aku tetap memuji Allah. Seharusnya seperti itu. Yang ketiga, Daud
belajar mengingat-ingat kebaikan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 34 dikatakan begini. Ketika Daud mengalami berhadapan dengan Goliat, Daud berkata gini, ayat 37-nya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan juga akan melepaskan aku dari orang Filistin ini. Dia berkata kepada Goliat. Masalah-masalah yang sebelumnya Daud alami berhadapan dengan beruang dan singa, dan Daud melihat Tuhan ada di dalamnya, Tuhan membelanya, Tuhan memberi kemenangan bagi Daud. Daud yakin di hadapan Goliat Tuhan juga memberi kemenangan kepada Daud. Walaupun saat sekarang ini dalam pandemi ini usaha kita bangkrut, kita harus ingat kebaikan Tuhan. Ketika usaha kita naik, kita harus ingat kebaikan Tuhan. Tuhan yang membuat usaha kita naik. Tuhan membuat usaha kita sukses. Ingat kebaikan Tuhan. Ketika ekonomi kita makmur, ekonomi kita bagus waktu itu, ingat kebaikan Tuhan. Tuhan juga yang membuat ekonomi kita makmur. Ekonomi kita bagus. Ingat kebaikan Tuhan. Ketika kita sehat, kita tahu kesehatan dari Tuhan. Artinya apa? Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan sanggup memulihkan usaha kita yang bangkrut. Artinya apa? Tuhan sanggup memulihkan ekonomi kita yang masih kocar-kacir. Artinya apa? Tuhan sanggup memulihkan kesehatan kita. Karena Dia yang selalu menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai Daud di dalam masalah yang dihadapi, sekalipun dia dalam lembah kekelaman, Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di dalam masalah yang dihadapi. Asal ada kita, bagaimana kita dapat menyikapi di dalam masalah yang kita hadapi. Kita mulai dari Daud. Yang pertama, kita mencari Tuhan. Yang kedua, kita membuat komitmen pada Tuhan. Aku tak menyembah Engkau, Yesus. Engkau menyembah Engkau, Allah yang mulia. Ya Allah pencipta langit dan bumi. Allah menciptakan segala sesuatunya. Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan yang ketiga, kita belajar mengingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan selamanya baik kepada kita. Dengan firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Jangan lupa pakai masker. Salam sehat dan tetap semangat. Amin.